Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3D akan menjelaskan tentang filsafat sebelum abad ke-20. Sebelumnya akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Widya Prastika Dian Puspita dengan NIM akhir 165. Kedua, Meli Yulia Utami dengan NIM akhir 175. Ketiga, Intan Ardia Ayu Pramesti dengan NIM akhir 176. Dan terakhir, Abdullah Fikri dengan NIM akhir 177. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Perkembangan Filsafat Umum Sebelum Abad ke-20. Berpijak pada pemikiran Pujawinanta, periode perkembangan filsafat ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama filsafat Yunani, yang kedua filsafat Hindu, yang ketiga filsafat Islam, dan yang keempat filsafat modern atau yang biasa kita sebut dengan filsafat modern. Pertama-tama yaitu filsafat Yunani. Sebagai filsafat tertua, mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales yaitu Anaximenes berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat bahwa segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme ini dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengaman ini merupakan bayangan-bayangan dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Bahkan Aristoteles ini tidak hanya ahli filsafat, melainkan juga sebagai ilmuwan. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu logika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika, dan yang keempat yaitu pengetahuan praktis. Logika Aristoteles ini didasarkan pada ajaran tentang jalan pikiran, dan bukti logika yang sangat terkenal adalah silogisme. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Kemudian filsafat yang kedua yaitu filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu ini sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan juga Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Sedangkan Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian daerahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat, walaupun lama-kelamaan percampuran darah itu terjadi juga. Pemikiran ini juga menjadi cikal bakal lahirnya ajaran Hindu. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Bangsa Arya berada pada 2 kasta tertinggi, sedangkan bangsa setempat menjadi 2 kasta terendah. Aliran yang berkembang pada Brahmanisme ini adalah Vedanta, Samkhya, dan Yoga. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara ini memiliki satu sebab, yaitu cinta yang disebut dengan Trishna. Trishna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika tidak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat yang ketiga yaitu filsafat Islam. Sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan-tangan sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di daratan Andalusia sendiri di benua Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam ini mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Yang keempat, yang terakhir yaitu filsafat Eropa atau yang bisa kita sebut dengan filsafat modern.
berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya kristenisasi di Eropa. Pada masa kristenisasi ini sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetapi alam pemikirannya dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Nama-nama yang didapat antara lain Tertullianus, Agustinus. Renaissance ini ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Paham ini memperlihatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan surga seperti pada masa kristenisasi, melainkan kepada dunia yang pusat utamanya adalah manusia. Salah satu pemikiran yang perlu dicatat pada masa ini adalah nasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Dia terkenal dengan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan juga David Hume. Selain empiris, terkenal pula filsafat kritisme yang mempersoalkan bahwa rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan, manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Teori kritisme ini mencoba mengkritisi kedua sumber itu dan memberi keterangan berupa syarat-syarat untuk mencapai kebenaran. Tokoh yang terkenal membawa paham ini adalah Immanuel Kant. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah tentang pengertian filsafat pendidikan. Bagaimana filsafat pendidikan di abad ke-20? Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum yang menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Secara praktis, masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan baik. Masalah umum antara lain tentang hakikat hidup manusia, kemudian bagaimana menerima perbedaan dalam pendidikan, hakikat masyarakat yang menjalani proses-proses pendidikan, proses sosial, dan hakikat realistis akhir yang ingin dicapai oleh semua masyarakat. Menurut Kneller dalam Sadullah 2008, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat spekulatif, perspektif, dan analitik. Nah, dikatakan spekulatif karena berusaha membangun teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, dan hakikat dunia yang bermanfaat dalam menafsirkan dan juga sebagai hasil penelitian sains yang banyak sekali perbedaan. Dan kenapa dikatakan preskriptif bila mana filsafat pendidikan menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat itu sendiri, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat itu sendiri, di mana dengan menentukan cara-cara yang tepat dan benar yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan filsafat pendidikan dikatakan analitik apabila ingin menjelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif yang menguji rasionalitas berkaitan dengan ide-ide, gagasan pendidikan, dan bagaimana konsistensinya dengan gagasan lain. Selanjutnya adalah tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Jadi pada pemikiran ini, filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Opini harus didukung oleh argumentasi yang lebih baik. Dan humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebijakan. Tetapi pengetahuan itu sendiri adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku etis manusia. Sedangkan untuk humanisme literal memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang
berkebajikan secara alamiah, lebih efektif, dan memproduksi orator yang sempurna. Artinya, seseorang yang baik yang terampil berbicara. Nah, dari ketiga pemikiran ini tampaknya yang kuat menjadi pijakan filsafat pendidikan adalah humanisme literal. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Jadi sejak filsafat ikut menentukan kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu dari pemikiran Aristoteles, dari pemikiran Francis Bacon, dan juga John Stuart Mill dan kawan-kawannya. Dari Aristoteles, menurutnya metodologi ilmu ini dibangun oleh 2 pola pikir, yaitu yang pertama ada deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke yang khusus. Nah, pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. Sementara untuk induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi, sehubungan dengan kedua pola itu. Nah, Aristoteles ini berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk melalui induksi, generalisasi tentang bentuk ditarik dari pengalaman keinderaan. Nah, pada tahap kedua ini, dalam penelitian ilmiah, kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik melalui induksi dipergunakan sebagai premis-premis untuk deduksi dari pernyataan-pernyataan tentang observasi yang pertama. Tonggak yang kedua dicetuskan oleh Francis Bacon. Ia berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurutnya, jiwa rasional ini mempunyai 3 macam daya, yaitu yang pertama ada ingatan, imajinasi, dan pikiran. Nah, daya ingatan ini menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Sementara filsafat itu ada 3 bagian. Yang pertama ada filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional. Yang kedua ada filsafat tentang alam, dan yang ketiga filsafat tentang manusia. Sementara untuk tonggak yang ketiga, pada perkembangan abad ke-19 ini ada banyak sekali tokoh yang perlu disebut pada tonggak ketiga. Jadi yang pertama ada John Stuart Mill. Jadi tokoh ini berusaha untuk merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Yang kedua ada dari Philip Franks. Jadi, dalam pembahasannya tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika, kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Jadi, hukum-hukum dan teori-teorinya ini memiliki evidensi yang tak langsung seiring lebih sederhana daripada interpretasi alternatif yang mempunyai kesesuaian lebih dekat dengan evidensi observasional. Selanjutnya ada dari Ernest Mach. Jadi, ia ini memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain, menyatakan bahwa ilmu ini hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan dan di antara gejala-gejala. Dan yang terakhir di tonggak ketiga yaitu ada Henry Poincaré. Jadi dia ini memberi sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu yang antara lain menekankan peranan konvensi dalam perumusan teori-teori ilmiah. Jadi ia mempertahankan pendapat bahwa sebuah hukum ilmiah dipandang benar tidak bergantung pada setiap keputusan yang didasarkan pengalaman, tetapi hanya menggambarkan keputusan tersirat dari para ilmuwan dalam menggunakan hukum sebagai konvensi yang bersifat menentukan makna dari sebuah konsep ilmiah. Madhab filsafat pendidikan. Madhab filsafat pendidikan yang dapat kita telusuri ada 3, yaitu yang pertama madhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita yang mutlak, tidak berubah, asli, dan abadi. Yang termasuk dalam idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. Tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap,
karena dunia hanya merupakan tiruan belaka. Sifat mayanya yang menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Pengetahuan yang benar merupakan hasil akal, karena akal dapat membedakan bentuk spiritual murni dari benda-benda di luar perjelmaan material. Nilai menurut pandangan idealisme absolut. Yang kedua yaitu madhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan sifat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dua fisik dan dunia rohani. Kneller membagi realisme ini menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. Realisme rasional terbagi dua pula, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Selain itu, ada pula neorealisme dan realisme kritis. Bentuk utama realisme religius adalah skolatisme, ditokohi oleh Humas Aquinas dan didasarkan kepada filsafat Aristoteles. Realisme klasik adalah filsafat Yunani yang pertama sekali dikembangkan Aristoteles. Realisme klasik maupun realisme religius menyetujui bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang mengamatinya. Realisme klasik disebut juga humanisme rasional yang berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki ciri-ciri rasional. Dunia dikenal melalui akal dimulai dengan prinsip self-evident. Yang ketiga yaitu madhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, dan supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori Demokritos disebut juga atonisme. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa a. Semua sains seperti biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, ekonomi, dan lainnya ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan secara kasual merupakan cabang sains mekanika. B. Apa yang dikatakan jiwa dan segala kegiatannya merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, dan organ-organ jasmani yang lain. Dan yang C yaitu apa yang disebut dengan nilai cita-cita, makna dan tujuan hidup, keindahan dan kesenangan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan, simbol subjektif manusia, situasi atau hubungan fisik yang berbeda. Cabang yang banyak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Menurut positivisme, kalau sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Jumlah itu dapat diukur. Segala ada dapat diamati dan diukur. Sebaliknya, segala yang tidak dapat diamati atau diukur secara ilmiah berarti tidak dapat dipelajari secara positif. Itulah sekian penjelasan dari kami. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan sendiri tidak lepas dari perkembangan filsafat umum, berawal dari filsafat Yunani, Hindu, Islam, kemudian berkembang ke filsafat Eropa, dikenal sebagai filsafat modern.